Assalamualaikum Kak Indah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya siang ini Kak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini kan saya sedang menjalankan tugas laksar, berfokus pada penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja kita. Tujuan utama wawancara ini untuk mendapatkan gambaran dan perspektif langsung dari rekan kerja tentang bagaimana sih nilai-nilai berakhlak di tempat kita, khususnya di ruangan kita, ruangan KIA. Apakah kakak udah siap kak? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama kakak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kakak memastikan ibu hamil yang datang ke puskesmas merasa benar-benar didengarkan dan dilayani dengan ramah, cekatan, dan solutif di tengah padatnya antrian pelayanan? Oke, terima kasih dari pertanyaannya. Pertama, di sini kakak menjelaskan di puskesmas kita itu ada namanya 5 salam, sopan, santun, 5S ya. Sapa, senyum. Nah, jadi di situ pertama kalau kita melayani pasien kita harus senyum terlebih dahulu, menyapanya santun, tidak marah-marah dan selalu senyum. Oke, setelah itu, setelah kita layani dengan 5S tersebut, baru kita menjelaskan, menanyakan apa yang keadaan dia sekarang, apa yang mau dikonsultasikan, bagaimana keadaannya. Nah, setelah itu baru kita mewakili kepada si pasien dengan tidak terburu-buru, dengan pelan-pelan supaya pasien tersebut mengerti apa yang kita jelaskan. Apabila pasien atau kita tidak mendapatkan solusi atas jawaban pertanyaan dari pasien, baru kita lakukan rujukan kemana, ke petugas lain yang terkait seperti gizi atau bidang lain. Kalau tidak bisa juga ke petugas kesehatan lain, baru kita lakukan rujukan ke dokter yang terkait. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua kak, apa yang akan kakak lakukan untuk menjamin kejujuran dan kecermatan data yang akan kakak input di rekam medis dan sistem pelaporan? Ya, untuk menjamin kejujuran dan kecermatan liputan ya, di puskesmas kita itu kita akan melakukan validasi data itu. Bagaimana validasi itu? Kita menanyakan kepada pasien itu dengan beberapa kali pertanyaan. Misalnya dari biodata beliau, kita lakukan validasi berupa 2 kali pertanyaan tersebut kita tulis di nota. Terus boleh juga kita cek dengan melihat kakak atau KTP supaya benar-benar validasi, benar-benar valid itu benar atau tidak yang dari pertanyaan kita, dari biodatanya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Itu kita secara akurat kita melihat dengan jeli dan cermat, lalu barulah kita tulis di buku RM agar tidak ada terjadi kesalahan dalam pengisian RM tersebut. Soalan yang pertama, Ibu. Bagaimana cara Ibu di bagian jaminan SPP bisa terus meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada pasien BPJS? Oke, jadi dengan terus belajar dan memahami regulasi terbaru terkait BPJS, mengikuti pelatihan khusus penggunaan aplikasi SEP, serta saling berbagi pengetahuan antar pegawai. Selain itu, lakukan evaluasi berkala terhadap hasil kerja juga penting agar pelayanan menjadi lebih efektif dan minim kesalahan. Oke Bu, siap. Yang pertanyaan kedua ya Ibu. Bagaimana strategi agar koordinasi antar bagian seperti pendaftaran dan rekam medis bisa berjalan harmonis sehingga proses penerbitan SEP tidak terhambat? Ya, dengan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar bagian, serta memastikan setiap bagian memahami perannya masing-masing. Rapat koordinasi rutin juga dilakukan untuk membahas kendala dan mencari solusi bersama.
Bagaimana bentuk nyata loyalitas yang diharapkan dari pegawai jaminan SPP terhadap rumah sakit dan negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik? Oke, setiap pegawai harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mematuhi aturan yang berlaku dan menempatkan kepentingan pasien serta institusi di atas kepentingan pribadi. Selain itu, menjaga nama baik instansi juga merupakan wujud loyalitas. Menurut Bapak, sebagai masyarakat, bagaimana sih sikap dan perilaku ASN itu pada nilai dasar adaptif? Dalam perilaku ASN yang ada itu ASN harus siap, sigap dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman. Apalagi di zaman sekarang kan zaman modern, jadi ASN itu harus bisa menyesuaikan dengan tugas-tugasnya, baik perubahan kebijakan, teknologi dan sistem masyarakat seperti saya. Contohnya, kalau dulu buat laporan masih memakai mesin ketik ya, kalau sekarang bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga inovasi terbaru dari ASN seperti begini. Kalau apa-apa antrian ini sekarang bisa online, jadi ada yang mau ngantri itu yang bisa di rumah daftar online dulu. Jadi kalau sudah sampai di kantor tinggal masuk ke ruang pelayanan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini tentang nilai dasar kolaboratif. Nah, menurut Bapak, bagaimana sikap dan perilaku ASN yang dapat diterapkan akan nilai tersebut? Kalau ASN dalam sikap kolaboratif, berarti kolaboratif ini semuanya kolaborasi, bekerja sama ya. Jadi kalau ASN itu bekerja sama secara tim, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dalam bekerja, ASN itu harus saling bekerja sama, bahu-membahu untuk mencapai tujuan mereka bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan rekan kerja tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai ASN berakhlak oleh bidan di Puskesmas dalam kategori yang kuat dan sudah terrealisasi dalam praktek pelayanan sehari-hari, khususnya di ruang KIA. Kekuatan utama terletak pada aspek dedikasi tinggi pada tugas dan kesiapan tanggap darurat, integritas dalam data dan logistik, kerjasama tim yang baik dan berfokus pada keselamatan pasien. Bidan tidak hanya melayani secara fisik, tetapi juga berusaha memberikan solusi yang terbaik. Meskipun implementasi sudah baik, Puskesmas perlu meningkatkan mekanisme formal untuk mendukung nilai-nilai tersebut. Hal ini menciptakan alur yang lebih formal untuk menampung dan mewujudkan inovasi, meningkatkan audit internal secara terstruktur untuk menjamin kecermatan data secara berkelanjutan, memastikan adanya alokasi waktu khusus untuk peningkatan kompetensi kolektif. Secara keseluruhan, bidan di Puskesmas menunjukkan kesadaran yang tinggi bahwa peran mereka sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan bersama atasan saya tadi, penerapan nilai dasar ASN berakhlak di bagian rekam medis, terutama di bagian jaminan BPJS, berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang tertib, akurat, dan berintegritas. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, bagian rekam medis dapat memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Sebagai ASN di bagian rekam medis, diharapkan saya harus memiliki pola pikir yang matang dan kemampuan kerja yang unggul mencerminkan ASN rekam medis yang berintegritas, berkompeten, serta berperan penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terpercaya. Dari interview yang telah saya lakukan dengan tokoh masyarakat, adapun analisis dan kesimpulan yang dapat saya ambil adalah ASN harus menerapkan nilai berakhlak karena core value berakhlak tersebut menjadi fondasi utama untuk ASN yang profesional, berintegritas, dan siap melayani bangsa secara optimal. Sebagai masyarakat, ASN dengan nilai berakhlak diharapkan mampu melayani masyarakat dengan baik, bertanggung jawab atas kepercayaan publik, terus meningkatkan ilmu dan kapasitas diri, membangun lingkungan kerja yang kondusif, menjaga nama baik institusi dan negara, serta mampu beradaptasi dan berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia.